Tuhan. Baik, kita akan segera datang kepada pembahasan kita. Saudara boleh buka dalam kitab 1 Raja-Raja, kita mulai dari pasal 1. Tapi sebelum itu kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa kekal yang bertahta di dalam kerajaan sorga, mulialah Engkau atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh mendengar kesaksian yang indah dari anak-anak Tuhan, dari tebusan-tebusan-Mu Tuhan. Mereka merasakan hadirat-Mu sekalipun mereka dalam keadaan kurang baik. Dan pun dalam keadaan sehat, hadirat-Mu tidak pernah meninggalkan mereka. Biarlah Tuhan Engkau meteraikan kesaksian itu dalam kehidupan mereka. Dan saat ini siapkan hati kami untuk boleh belajar di kaki-Mu dan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk membawa firman-Mu. Biarlah Engkau bungkus dengan bayang salib-Mu, Tuhan, dan kiranya pekabaran malam hari ini membawa hati kami lebih dekat dan mencintai Tuhan saja sebagai Allah kami, penebus dan pemelihara kami. Ya Yesus, Juru Selamat kami, berkatilah umat-Mu ini, berkatilah kami semua, karena segala hati, pikiran kami, kehendak kami mau serahkan kepadamu. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu saja, nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, kita masuk dalam kitab 1 Raja-Raja. Hanya sedikit review apa yang kita sudah pelajari kemarin dalam kitab 2 Samuel, di dalam mendekati kehidupan Daud, apa yang dia telah lakukan, dan pesan yang dia berikan kepada kepada Salomo maksud saya, yang diungkapkan melalui lirik lagu yang dia ciptakan sendiri di dalam 2 Samuel pasal 23 kemarin. Dan saat ini kita masuk di dalam 1 Raja-Raja, mulai dari pasal 1 sampai pasal 5. Jadi saya percaya saudara-saudara di rumah sudah membaca kisah ini. Jadi saya hanya mereview saja dan kita datang kepada tanya jawab sehubungan dengan pelajaran ini. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini sehubungan dengan apa yang dapat saya mengerti dan saya pelajari dari latar belakang saya sendiri. Dan saya percaya firman Tuhan ini dia sangat cocok dengan latar belakang kita pribadi. Makanya di dalam Alkitab ini, kalau doktrin yang menyangkut keselamatan itu tidak dapat diragukan. Dan kita harus tahu, walaupun Alkitab ini nanti saudara temukan ada beberapa hal yang mungkin kelihatannya bertentangan atau salah penulisan, kita tidak boleh kita jangan sampai lemah dengan tulisan itu. Karena kenapa? Kita percaya bahwa Alkitab ini adalah inspirasi yang menggunakan pengetahuan manusia, di mana pesan keselamatan Allah harus ada di sana dan Tuhan yang menjaga pesan itu. Namun dalam cerita ini, sebagaimana dalam kitab Raja-Raja, ini cerita mengenai hari-hari terakhir dari Daud. Dan Daud di dalam kisah ini sudah sangat tua dalam catatan Alkitab, dan lanjut umurnya, malah dia katakan badannya tetap dingin walaupun diselimuti. Mungkin demikianlah kondisi orang-orang yang sudah semakin tua, lanjut umurnya. Namun oleh karena kondisi ini, para pengawalnya mencari cara bagaimana supaya dia bisa hangat, dan diambillah si Abisak, gadis Sunem. Dia itu dikatakan gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Jadi
Dia diangkat untuk merawat raja, menghangatkan raja. Namun dalam cerita ini hanya disampai di ayat 4 cerita itu, lalu lanjut dengan ayat 5, Adonia anak Hagit mulai meninggikan diri. Dia katakan, aku ini mau menjadi raja. Dan ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda, serta 50 orang yang berlari di depannya. Yang sebenarnya di dalam keturunan anak Daud, yang Adonia ini tidak layak untuk jadi raja. Belum layak karena di dalam biasanya raja-raja di saat itu mereka ambil untuk yang menjadi raja selalu kepada anak yang sulung, anak yang lebih tua. Tapi tidak kepada Adonia. Tetapi Adonia ini, dia ketika dia ingin menjadi raja, dia merasa posisinya bisa dapat itu, dan kalau mau hitung dengan Salomo masih dia lebih tua. Jadi dia hanya merasa bahwa saya yang lebih layak daripada kalau Salomo. Dan kita tahu cerita ini, di dalam catatan ini dia katakan dia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Di sini orang kalau di dalam cerita ini kalau kita pikirkan cara dia untuk mencari jabatan, harus punya dukungan. Dan cara ini sampai di generasi kita saat ini pun demikian. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan jabatan kalau tidak punya dukungan. Dan dukungan yang dia cari ini caranya sangat licik. Dia pergi di daerah jauh dari dari istana raja, dan dia minta supaya dia boleh diangkat. Dan perhatikan di ayat 7 ditulis begini, maka berundinglah ia dengan Yoab. Saudara tahu Yoab ini siapa? Yoab adalah seorang pengawal raja yang setia. Dia yang selalu mengikuti Raja Daud kemana saja raja pergi. Tetapi unik dengan Yoab ini, nanti sebentar kita perhatikan. Dia ini yang berunding dengan Yoab. Jadi ingat waktu cerita Absalom, ide untuk kembalikan Absalom adalah Yoab. Namun karena Absalom berontak, Yoab juga yang membunuh Absalom. Jadi sebenarnya di dalam cerita ini kalau kita perhatikan, Yoab dia terlibat terlalu jauh dengan keluarga raja. Dia dekat dengan anak-anak raja. Dan dia berunding dengan Imam Abiatar. Dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia dalam cerita ini ya. Saya tidak akan baca lama ini, tapi persingkat ceritanya. Akhirnya Ibu Salomo datang kepada Daud dan katakan, kamu bilang anak saya yang akan jadi raja. Tapi sekarang lihat si Adonia, dia sudah mengangkat dirinya untuk jadi raja. Dan ungkapan ini diungkapkan juga kepada Nabi Nathan. Dan Nabi Nathan diajarkan kepada Ibu Salomo. Dia katakan, pergi kepada raja, ungkapkan yang sebenarnya, dan saya akan menyusul, dan saya akan beritahukan dan mendukung apa yang kamu minta kepada raja. Singkat cerita, raja menyetujui
dan dia tepati janjinya, karena ingat di sini Daud katakan seperti ini. Di pasal 1 ayat 28. Lalu Raja Daud menjawab katanya, panggillah Betseba. Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan, Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Jadi sebenarnya Salomo itu sudah dipersiapkan Daud untuk duduk tahtanya. Jadi biasa kalau raja-raja, kalau seseorang itu akan disiapkan duduk tahta raja, dia sudah ibaratnya segala sistem pendidikannya itu sudah sangat diperhatikan. Dan ingat, Salomo mengapa di dalam cerita awal kisah Salomo di dalam Alkitab, dia adalah orang yang paling setia dan takut Tuhan. Saudara baca semua amsal-amsal Salomo sampai di dalam pengkhotbah, itu adalah hasil dari didikan Daud secara pribadi kepadanya. Jadi saudara bayangkan, karena si Salomo yang sudah disiapkan untuk duduk di kerajaan, Daud persiapkan dia secara rohani. Jadi dari seluruh anak Daud, Salomo yang dia perhatikan di dalam hal kerohanian. Bukan yang lain dia abaikan. Tetapi Daud sendiri pahami bahwa orang yang akan duduk di tahta itu, di mana tahta kerajaan yang akan mereka duduk bukan tahta seperti kerajaan-kerajaan bangsa yang lain. Daud sadari dengan pasti bahwa tahta yang akan mereka duduk itu harus disertai dengan kuasa ilahi. Dan kuasa ilahi ini hanya dapat diperoleh dari kesungguh-sungguhan ketekunan mereka dengan Tuhan, dan dari pengurapan seorang imam dan memperhatikan seluruh sistem keagamaan yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Jadi tahta kerajaan ini di dalam masa Daud bukan satu kehormatan secara manusia, tetapi itu satu kehormatan ilahi. Ini yang ada dalam konsep Daud yang dia turunkan kepada Salomo. Itulah mengapa kalau kita mundur kembali di dalam kitab 2 Samuel, pesan Daud yang terakhir kepada Samuel, di 2 Samuel pasal 23 yang sudah kita baca yang lalu, perhatikan ungkapan Daud. Ini perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub. Perhatikan, yang ungkapkan ini bukan orang lain. Ungkapan ini adalah ungkapan Daud sendiri. Dia katakan, tutur kata Daud. Dia sendiri yang ngomong, ini tutur kata saya. Daud bin Isai. Tutur kata orang yang diangkat tinggi. Perhatikan. Jadi Daud, dia mengerti bahwa dia menjadi raja bukan karena usahanya, tetapi karena diangkat Allah. Saudara, seandainya orang-orang yang hidup saat ini, yang memiliki jabatan apapun, dan dia sadari bahwa jabatan yang dia peroleh itu, kehormatan yang dia peroleh itu, adalah pemberian Allah, dia akan sanggup berkata seperti apa yang dikatakan Daud. Dan rasa tanggung jawab itu akan ada dalam hidupnya. Rasa tanggung jawab rohaninya itu akan meningkat dalam kehidupannya. Makanya untuk orang-orang muda perlu kita didik mereka, di mana ketika mereka mencapai tingkatan-tingkatan yang baru dalam kehidupan mereka, kita perlu ajarkan bahwa semua tingkatan itu diperoleh oleh karena
pemberian Tuhan. Itu perlu mereka sadar. Daud sebelum Salomo naik tahta, karena kesadaran itu ada dalam hidupnya, dia turunkan kesadaran itu kepada Salomo, dan dia katakan, dia lanjut dalam ayat itu. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan, rumput muda di tanah. Saudara perhatikan, Daud punya konsep di dalam kerajaan itu, tahta yang dia duduk harus berdasarkan takut akan Allah. Jadi tidak heran ketika dia mendengar Adonias sudah mengasingkan diri untuk mengangkat diri sebagai raja. Dia ingat persis janjinya kepada Betseba bahwa Salomo lah yang akan diangkat menjadi raja. Karena dia tahu persis Tuhan sendiri yang berfirman kepadanya, Daud, bukan kamu yang akan membuat rumah Tuhan ini, tapi anakmu Salomo. Jadi dia tahu persis bahwa Salomo yang sudah dipilih Allah, makanya dia kembangkan kehidupan Salomo di dalam kerohanian, betul-betul dipersiapkan untuk Tuhan, dan pendalaman rohani dalam hidup Salomo lebih meningkat bersama Daud. Dan awal hidup Salomo dengan Daud, Salomo adalah orang yang betul-betul mengerti, pahami mengenai kebenaran Tuhan, merasakan cinta Tuhan, dan dia adalah seorang pemuda yang sangat penurut. Ini kehebatan Salomo. Dan di dalam cerita ini, ketika Daud selesai bersumpah demikian, maka Daud perintahkan supaya Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada masuk dan memerintahkan supaya Salomo dibawa dengan kendaraan Daud sendiri. Pergi ke Gihon, dan di sana mereka harus urapi dia dan meniup sangkakala dan kembali. Dan cerita ini yang membuat akhirnya Adonia ketakutan. Dia ketakutan, dia pegang tanduk mezbah. Saudara, kebiasaan orang Israel, kalau nyawa mereka terancam, kenapa dia pergi ke tanduk mezbah? Ingat, mezbah korban bakaran, itu kalau bilang tanduk mezbah, itu bukan mezbah pedupaan. Mezbah korban bakaran. Jadi sebenarnya di dalam konsep Ka'bah, yang menjadi sentral dari Ka'bah itu untuk manusia yang berdosa adalah mezbah korban bakaran. Di sana ada 4 tanduk di pinggir-pinggir mezbah itu. Mengapa mezbah korban bakaran? Karena di sana adalah jaminan keselamatan. Saudara lihat, jadi konsep keselamatan itu sudah matang di dalam teologia atau cara berpikir falsafah orang Israel. Makanya kalau saudara sampai nanti berikut Adonia, sampai siapa lagi si Yoab, waktu sebelum dibunuh, mereka itu pergi ke mezbah korban bakaran dan mereka pegang tanduk itu. Pengharapan itu ada di sana. Sedangkan mereka, konsep ini sudah matang dalam hidup mereka, bahwa mezbah korban bakaran adalah mezbah sentral keselamatan. Yang sebenarnya mezbah itu adalah gambaran dari pengorbanan Kristus. Mereka di masa itu, Israel kuno, konsep mereka sangat erat dengan mezbah itu.
Pertanyaan bagi kita, apakah kita memiliki keeratan dengan mezbah itu? Ini harus menjadi pertanyaan kita orang Kristen. Apa kita punya konsep sama dengan apa yang mereka rasakan dahulu kala? Di mana salib menjadi sentral, pengorbanan Kristus menjadi sentral dari keselamatan kita. Kalau saudara sakit, apa yang saudara pikir ketika berdoa? Saya mau tanya dulu sekarang. Saudara kalau sakit, waktu minta doa, saudara minta kesembuhan kepada Tuhan, atau saudara merenungkan penderitaan Kristus di salib? Mana yang sering saudara buat? Jujur aja Pak Pendeta. Ya? Minta sembuh. Pada Jujur umumnya saja minta Pak sembuh. Pendeta. Coba lihat dalam cerita ini, Adonia, nyawanya terancam. Apa bedanya dengan orang yang sakit? Betul tidak? Orang sakit nyawa terancam, betul nggak? Ya. Saya kalau sakit, walaupun sakit sedikit, saya sudah rasa ini terancam saya. Karena kenapa? Walaupun sakit kecil, saya minum obat, bisa komplikasi, dan mati cepat. Jadi kalau sudah sakit sedikit, saya sudah pikir, nah, nyawa saya terancam. Jadi dengan kata lain, konsep yang ada di dalam pikiran orang-orang Israel waktu itu, ketika kondisi mereka terancam, mereka langsung mencari mezbah korban bakaran. Sebenarnya kalau kita praktekkan konsep ini hari ini, itu baik. Jadi kita bukan hanya memikirkan mengenai penderitaan Yesus di salib waktu kita terancam nyawa kita, waktu kita sakit. Tapi perlu kita lebih sering memikirkan salib itu waktu kita sehat. Saya berpikir, mengapa mereka ketika terancam, mereka langsung cari di mana korban tanduk mezbah korban bakaran itu. Mengapa mereka langsung pikir ke situ? Karena waktu mereka belum terancam, hidup mereka aman dan makmur, kebiasaan mereka itu setiap pagi dan petang, di antara pagi dan petang ini, di situ adalah di mana mezbah ini dibukakan bagi orang yang mau bertobat, mau berdamai dengan Allah. Jadi konsep ini sudah ada di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saya harus berdamai dengan Allah. Kalau saya punya dosa, saya berdamai dengan Dia. Saya punya dosa kecil, saya berdamai dengan Dia. Akhirnya, dia akan berpikir bahwa mezbah itu adalah tempat atau pusat perdamaian antara dia dengan Allah. Jadi, setiap hari semakin kita latih hidup kita di dalam untuk memikirkan korban itu, kita akan lebih sering dan kita akan secara otomatis ketika posisi kita baik dalam keadaan susah senang, kita akan lebih mencari pengorbanan Kristus. Kita akan lebih menghargai pengorbanan itu. Dan saudara, banyak orang melupakan hal ini. Ketika dia sakit dalam keadaan kritis mungkin, dia selalu berpikir kesembuhannya. Dia tidak berpikir pendamaian dengan Yesus. Kita perlu latih kehidupan kita untuk memiliki pengharapan di dalam perdamaian itu yang Yesus telah bentuk di salib itu. Jadi konsep ini sebenarnya sudah ada dari zaman Perjanjian Lama. Mereka sudah punya iman yang sama dengan kita. Hanya mereka masalahnya di zaman itu, bentuk praktek mereka itu berbeda dengan kita sekarang. Yang kita lebih mengandalkan hati pikiran kita dengan apa pengetahuan-pengetahuan itu, dan kita sebut itu iman. Tapi sebenarnya di zaman bangsa Israel, iman itu sudah ada, cuma tidak ada terminologinya. Kata iman itu muncul di Perjanjian Baru.
Kalau saudara baca Alkitab, dari Perjanjian Lama, dari Kejadian sampai Maleakhi, tidak ada kata iman. Coba saudara cari. Kata iman muncul di Perjanjian Baru. Tetapi sebenarnya iman itu sudah ada di Perjanjian Lama. Hanya kata atau terminologinya itu belum dibentuk. Belum terbentuk. Kita lanjut sedikit dulu. Dan akhirnya, dia memegang tanduk-tanduk mezbah dan minta pengampunan. Dan apa yang terjadi dengan Salomo, antara Salomo dan Daud? Ini unik, saudara. Mari kita baca. Saya ingin baca ini. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 2. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan pada Salomo anaknya. Aku ini akan menempuh jalan yang segala fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Dia siapkan hati anaknya, Salomo. Karena selama Daud memerintah kerajaan, Salomo mendampingi dia. Jadi Salomo itu, karena kenapa harus didampingi? Karena ini Salomo yang calon raja. Makanya Daud membawa dia di dalam pendidikan yang benar. Ingat, di masa tua Daud, di masa-masa terakhir Daud, kesetiaan awal waktu dia sebelum dia jatuh bangun di pertengahan hidupnya. Di masa akhirnya, dia kembali seperti awal. Makanya kehidupan rohaninya itu dia turunkan kepada Salomo. Dan dia katakan, Salomo, kuatkan hatimu. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara umat Tuhan yang saya kasihi. Berapa di antara saudara-saudara, mungkin bapak atau ibu, mama atau papa, oma atau opa sekalipun, yang selalu mengingatkan anak-anak, cucu-cucu untuk melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Perhatikan Daud, dia katakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allah. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan. Saya berpikir, ungkapan ini begitu enteng keluar dari mulut Daud kepada Salomo, dan Salomo dengan setia mendengar. Mengapa begitu enteng keluar dalam hidup Daud? Karena ini sudah bagian dari hidup mereka. Ini sudah menjadi tabiat dalam hidup mereka. Bahwa hidup mereka itu selalu memikirkan Tuhan dan Tuhan dan Tuhan. Makanya begitu enteng dia untuk menyatakan kepada Salomo, perhatikan Salomo, lakukan kewajibanmu. Mengapa? Karena Salomo sudah menyaksikan bagaimana Daud melakukan kewajibannya. Ingat, sebelum Daud mati, di dalam cerita ini, Daud jauh sebelum masa kematiannya, dia sudah mengumpulkan semua perkakas-perkakas, semua bahan-bahan yang disiapkan untuk membangun Ka'bah. Itu Daud sudah lakukan. Pengorbanannya untuk pekerjaan Tuhan, dia sudah tunjukkan dengan sungguh kepada Salomo. Jadi Salomo tidak heran dengan ayahnya ini. Ini bukan satu hal yang baru bagi Salomo. Makanya Salomo sangat memperhatikan amaran Daud ini. Dia katakan, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Perhatikan ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan. Kalau bahasa Ibraninya, Taurat. Makanya di dalam kitab Mazmur 119, di sana saudara dapati semua ungkapan yang ditulis oleh Daud yang didasari, kita mulai dari pasal 110. Jadi sebenarnya sebelum pasal-pasal di Alkitab itu muncul, dari Alkitab itu sebelum itu tidak ada pasal-pasal, jadi itu satu penulisan. Dan saya mau katakan di sini, sebelum penulisan adanya pasal, untuk mengetahui
pasal-pasal berikutnya siapa yang tulis? Karena kalau saudara dapat di pasal 111, dia hanya tulis haleluya. 112, haleluya. 113, haleluya. 114, pada waktu Israel keluar dari Mesir. 115, bukan kepada kami ya Tuhan. Tidak ada sama seperti dalam Mazmur 108, saudara baca. Nyanyian Mazmur Daud. 109, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Dan 110, Mazmur Daud. Di 111 sudah tidak ada. Jadi dengan kata lain, sebenarnya dari 110, 111 sampai 119, semua pasal itu adalah tulisan Daud sendiri. Makanya ketika saudara perhatikan 119, itu adalah ungkapan Daud, syarat keberhasilan yang dia peroleh sejak dia hidup, dan syarat keberhasilan ini dia catat dan dia turunkan kepada anak-anaknya, dan kepada anak-anaknya, kepada keturunan mereka, dan kepada keturunan mereka, kepada generasi berikut. Dan ingat mengapa itu dimuat di Alkitab, karena Roh Kudus yang terangi itu supaya diberitakan kepada seluruh generasi, termasuk saudara dan saya hari ini. Jadi tidak ada dalam catatan Alkitab maupun Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Taurat itu sudah dipakukan. Perhatikan Daud sendiri katakan, Taurat itu orang yang melakukannya, mereka akan lebih bijak daripada orang-orang tua. Dan di dalam ungkapan Daud sendiri kepada Salomo, orang yang melakukan Taurat itu yang diterjemahkan menjadi ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan. Itu satu kata, Taurat, Torah namanya. Orang yang melakukan Torah, dia katakan, seperti yang dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung. Saudara, banyak orang Kristen hanya bergantung menyatakan Yesus Tuhan saya, Yesus Tuhan saya, Yesus Tuhan saya, tapi Yesus kenapa saya miskin terus? Hanya satu masalahnya. Dia tidak menurut dari apa? Ajaran, ketetapan, dan aturan yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Itu masalahnya. Sehingga dia tidak mengerti apa arti kejujuran, dia tidak mengerti apa arti kerajinan, dia tidak mengerti apa arti pengorbanan, dia tidak mengerti semua itu. Dia pikir hanya bersandar dengan Yesus dan dia akan jadi kaya. Saudara, tidak akan pernah terjadi itu. Kalau saudara menjadi kaya hanya dengan kata saya percaya Yesus, ingat, hanya berdasarkan kita katakan kita percaya Yesus dan kita memperoleh keberhasilan, ada pertanyaan di sana. Yesus yang bagaimana yang kita sembah? Mengapa saya berani katakan itu? Karena dalam kehidupan Yesus sendiri, dia menjadi contoh di dalam penurutan atas segala peraturan-peraturan yang dicatat oleh Musa, yang dia sendiri perintahkan. Yesus sendiri yang perintahkan kepada Musa, catat semua itu. Waktu Yesus hadir di atas dunia, dia sendiri katakan di dalam kitab Matius pasal 5, tidak ada satu iota dari Taurat itu yang akan dihapuskan sampai langit itu runtuh. Dengan kata lain, umat Tuhan itu akan berhasil kalau dia menurut hukum Taurat. Perhatikan orang muda yang kaya itu datang kepada Yesus. Keberhasilannya itu bukan karena masalah dia percaya Yesus. Keberhasilan itu karena dia hidupkan Taurat. Ingat baik-baik ini. Tapi dia gagal mendapatkan keselamatan karena dia tolak Yesus. Jadi sebenarnya kita pelihara Taurat bukan supaya saudara masuk surga. Tidak. Kita hidupkan hukum Taurat
supaya kita hidup senang di dunia. Kita berhasil di dalam segala kehidupan kita. Di dalam kitab Yeskel, buka dengan saya, dalam kitab Yeskel pasal 20, perhatikan. Melakukan hukum Taurat bukan supaya saudara diselamatkan. Tuhan sendiri yang ajarkan. Dia katakan begini. Dalam kitab Yeskel pasal 20 ayat 11. Coba tolong baca ayat ini. Yeskel 20 ayat 11. Ada yang bisa baca? Yeskel pasal 20 ayat 11. Silakan baca. Boleh dibaca. Saya baca Pak Pendeta. Ya, silakan Pak Iwan. Yeskel pasal 20 ayat 11. Ayat 11. Di sana pasal 20 ayat 11. 11, Di betul. sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan hidup. Perhatikan. Terima kasih Pak Iwan. Manusia yang melakukan Taurat itu akan hidup, bukan akan masuk surga. Dapat ya konsepnya? Jadi kalau kita supaya kita hidup, kalau bicara hidup berarti secara spiritual, secara mental, fisik, dan sosial, 4 dimensi ini terpenuhi. Itu kalau bicara hidup. Jadi dengan ketetapan-ketetapan Tuhan, dengan Taurat Tuhan, 4 dimensi yang kita hidupkan di atas dunia ini, itu akan berhasil. Tapi untuk keselamatan kita ke sorga, kita butuh Yesus. Makanya Daud, dia pesan kepada Salomo supaya kamu berhasil, perhatikan ketetapan-ketetapan Taurat. Tidak heran saudara, di akhir zaman ini, banyak orang mengaku Kristen tapi hidupnya susah. Rajin masuk gereja, selalu haleluya Yesus. Yesus saya senang, aku cinta, I love you Yesus. Yesus dan Yesus. Itu tidak salah, itu benar. Umat Tuhan yang saya kasihi, kita harus mencintai Yesus. Tetapi dalam konsep ini, yang kita sementara cari keselamatan itu dengan Tuhan. Tapi pertanyaan, bagaimana hidup kita saat ini? Apakah terarah atau tidak? Malah banyak, saya minta maaf, banyak orang Kristen sendiri tidak dapat dipercayai. Amin. Kenapa dia tidak dapat dipercayai? Karena dia tidak memahami arti hidup yang sudah dicatat dalam kitab Taurat. Kitab Taurat dia menjelaskan arti hidup itu sendiri. Bagaimana cara hidup jujur. Sampai dia atur di sana, kalau saudara punya tanah, jangan suka lebih-lebihkan ambil tanah orang walaupun hanya 1 jengkal. Tidak boleh. Kalau kita jujur di dalam hal perkantoran sedikit pun, kita tidak menggunakan kepintaran kita untuk melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Kita jujur dalam hal itu. Itu sudah diajarkan dalam kitab Taurat. Kita perhatikan semua itu. Itu akan membuat kita berhasil. Dan banyak orang akan cari, saudara. Karena sulit mendapatkan orang jujur di atas dunia ini. Saudara lihat, jadi keberhasilan kita karena kita penurutan kita yang dicatat dalam kitab Taurat itu. Bagaimana cara mengasihi Allah, bagaimana cara mengasihi manusia. Makanya Yesus katakan, di dalam seluruh hukum Taurat itu, seluruh kitab para nabi, hanya ada satu hukum, kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Bagaimana cara mengasihi kepada manusia? Dicatat dalam kitab Taurat itu. Dan pesan Daud kepada Salomo, hidupkan Taurat itu kamu berhasil.
Selama Salomo memperhatikan amaran ini, nasihat ini, hidup Salomo berhasil selalu. Makanya yang dimintakan Salomo apa? Coba perhatikan, ada yang bisa jawab? Apa yang membuat Salomo berhasil? Doa apa yang dia sampaikan? Ada yang bisa jawab? Meminta hikmat. Minta hikmat. Kita hikmat dan kebijaksanaan. Hanya Hikmat. minta apa? Hikmat. 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 Sebenarnya ada lebihnya, ada yang kita lupa. Salomo bukan hanya minta hikmat untuk dirinya. Buka dengan saya doa Salomo. Tolong baca dalam 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Tolong baca ungkapan doa Salomo ini. 1 Raja-Raja ayat 9 ya Pak? Iya, 3 ayat 9. Yes, ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan Terima kasih. sesudah engkau tak bangkit seorang pun seperti engkau. Demikianlah firman. Terima kasih. Saya mau tanya, di mana ada tulis hikmat di sana? Tidak ada. Yang diminta Salomo adalah kemampuan untuk menimbang dan bagaimana dia dapat membedakan yang jahat dari yang baik. Untuk siapa dia katakan? Untuk umat, bukan untuk dirinya. Ini yang Tuhan senang. Jadi dia itu meminta kuasa untuk sanggup melihat mana yang benar, mana yang salah. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya. Untuk mengatur umat Allah. Saudara lihat. Jadi bukan dia minta hikmat. Dia minta kuasa menimbang dari Tuhan. Dan Tuhan berpikir kuasa itu hanya datang melalui hikmat saya. Dan Tuhan kasih hikmatnya sama Salomo. Dan hikmat itu dia katakan. Makanya Ayub sendiri jelas memberikan pengertian apa arti hikmat. Jadi hikmat itu bukan pengetahuan. Dalam kitab Ayub pasal 28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28. Coba perhatikan apa dia katakan. Ayub 28 ayat 8. Ada yang bisa baca? Saya baca pendeta. Ya, silakan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Terima kasih. Jelas. Takut Tuhan itu hikmat. Jauhi kejahatan itu akal budi. Dari mana akal budi itu kita peroleh? Dari pengetahuan akan kebenaran. Dari mana kebenaran itu kita peroleh? Coba baca Roma. Dalam kitab Roma. Jadi saya kembali lagi dari cara konsep Daud berpikir. Saya ingin membawa pikiran kita kepada cara Daud berpikir. Coba buka dalam kitab Roma pasal 3. Roma pasal, sebentar ya.
Roma pasal 2. Bersaksi. Roma pasal 2 ayat 17 sampai 20. Baik, saya baca, Pak. Ya, silakan. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan mengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Lihat ini. Paulus sendiri jelaskan, terima kasih Bu Ramani. Paulus sendiri jelaskan bahwa orang Yahudi, orang-orang yang pintar, karena mengapa? Mereka pahami Taurat. Di dalam penjelasan Paulus sendiri dalam kitab Roma, dia katakan, dengan orang Yahudi yang bersandar pada hukum Taurat, mereka tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu kuasa. Sama dengan apa yang dicatat oleh Mazmur, oleh Daud sendiri dalam Mazmur 119 tadi. Mazmur 119 dia nyatakan bahwa orang yang hidup dengan Taurat Tuhan, mereka lebih pintar, lebih hebat. Coba buka dengan saya, Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-100, sebentar. Ayat yang ke-100. Firman-Mu bukan 100 Ayat ya. 100. Aku lebih mengerti daripada orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Lihat itu. Di dalam perikop Mazmur 119, ini adalah keuntungan orang yang menghidupkan Taurat itu. Menghidupkan aturan-aturan yang sudah dicatat oleh Musa itu. Jadi aturan-aturan yang bukan aturan-aturan maksudnya yang aturan-aturan korban, upacara, bukan itu maksudnya. Tapi aturan-aturan hidup. Aturan-aturan bagaimana cara makan, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bertamu, itu dicatat semua kalau saudara baca baik-baik di dalam kitab bilangan ulangan dari Keluaran. Bagaimana memperlakukan budak, bagaimana memperlakukan orang asing, itu dicatat semua. Itu disebut dengan Taurat, aturan itu. Dan dia katakan orang-orang yang melakukan ini mereka adalah orang pintar. Makanya Salomo waktu dia minta kepada Tuhan, Tuhan berikan kuasa kepadanya untuk memisahkan antara benar dari yang salah. Di dalam kitab Taurat itu sendiri. Jadi dengan orang kalau dia berkorban untuk umat Tuhan. Salomo minta hikmat bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Makanya dia katakan, engkau yang sudah memilih aku untuk memimpin umatmu Tuhan, dan aku masih muda, saya tidak tahu apa-apa. Tuhan tolong berikan kepada saya kuasa untuk mampu mengatur umatmu yang engkau percayakan kepadaku. Dan sebenarnya ini harus menjadi doa para pemimpin-pemimpin gereja, para pemimpin-pemimpin agama, baik dia penatua, pendeta, atau siapapun dia, yang memiliki tanggung jawab kerohanian kepada orang lain. Doa Salomo harus menjadi doa saudara. Dan Tuhan sangat mendengar doa seperti ini. Daripada kita mendoa minta kekayaan, minta apa lagi? Kesembuhan,
mau minta, itu belakangan sama Tuhan. Tapi ketika Tuhan melihat kita punya roh pengorbanan untuk orang lain, untuk orang-orang yang akan diselamatkan, Tuhan akan berikan kuasa yang belum pernah terjadi. Itu akan terjadi. Saudara lihat, jadi kuasa ini ada kalau kita minta, bukan untuk diri kita sendiri. Makanya berbahaya orang yang dia mengambil keuntungan dari setiap kuasa yang Tuhan berikan kepadanya untuk orang lain. Makanya lihat karunia-karunia dalam kitab Korintus. Karunia-karunia itu diberikan Tuhan untuk jemaat, dia katakan. Untuk membangun jemaat. Bukan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Jadi kuasa itu hanya diberikan untuk jemaat. Salomo diberikan hikmat begitu hebat karena dia ingin bangun jemaat. Dan akhirnya Tuhan mengabulkan. Di pasal 2 kita kembali dalam cerita tadi. Ada satu hal yang kalau saudara lihat seolah-olah ini keliru. Sesudah Pak Daud pesankan, kamu mau setia Salomo, kamu mau yang membunuh mereka, damai seakan-akan ada sabuk pinggangnya dan kasut kaki, maka turun dengan putus tiba-tiba. Apa tadi sampai di mana saya ngomong tadi ya? Simei ya. Jadi si Yoab ingin membunuh Simei, tapi Daud katakan jangan, mungkin Tuhan yang berkehendak. Jadi ada pengampunan dalam cerita Daud itu ya. Tapi perhatikan kalau saudara baca ini, Daud sebelum mati dia pesan-pesannya aneh. Jangan biarkan si Yoab turun dalam dunia orang mati. Jangan biarkan dia selamat untuk turun ke dunia orang mati. Simei juga hal yang sama dia pesankan kepada Samuel. Dan seolah-olah Daud ingin balas dendam. Betul tidak cerita ini? Seolah-olah Daud ingin balas dendam apa yang dilakukan Yoab, apa yang dilakukan Simei. Tapi kalau kita berani memperhatikan konteks ini, Daud bukan ingin supaya dia balas dendam. Perhatikan dia ungkapkan seperti ini. Bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Untuk Simei, dia katakan, juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurib. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Saudara perhatikan. Di dalam pesan Daud,
Apa tujuan Daud? Apakah ada balas dendam? Kalau kita baca, soalnya ini Daud balas dendam ini. Dan dia suruh Salomo yang bunuh mereka. Karena saya tidak bisa membunuh. Saya sudah berjanji sama mereka, saya tidak bunuh. Tapi anakku, kamu yang bunuh mereka. Seolah-olah seperti itu ya. Tapi perhatikan baik-baik. Daud dalam hal ini. Satu, kita harus mengerti. Satu, konsep orang Yahudi. Coba buka dengan saya dalam kitab Matius pasal 5 yang Yesus ada debat. Yang Yesus ungkapkan sehubungan dengan cara berpikir orang Yahudi. Di dalam kitab Matius pasal 5, tolong buka dengan saya Matius pasal 5. Sudah ada yang dapat? Matius pasal 5, tolong baca ayat yang ke ayat yang ke-43. Baik. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terima kasih, Bu Maheni. Perhatikan. Yesus bilang begini sama orang Yahudi. Karena ini konsep berpikir orang Yahudi. Kasihi sesamamu dan benci siapa? Musuhmu. Sebelum firman ini turun, Yesus ajarkan di Matius pasal 5, semua konsep yang dipakai orang Yahudi, benci musuh, tapi kasih sesama, artinya sesama orang Yahudi. Itu konsep yang sama yang masih dipegang Daud dan Salomo di masa itu. Bisa kita dapat di sini. Jadi waktu Daud memberikan pesan ini kepada Salomo, ada dua hal yang sementara Daud tanamkan kepada Salomo. Pertama, Yoab, karena dia jelaskan apa yang dilakukan Yoab. Dia bilang begini. Yoab anak Seruya, apa yang dilakukannya pada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam saman damai seakan-akan ada perang. Dengan kata lain, Daud sementara menjelaskan kepada Salomo, Yoab ini munafik, hati-hati kamu. Sama dengan Simei, dia katakan hal yang sama, dia katakan, Simei bin Gera di ayat 8, orang Benyamin dari Bahurim, dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Menhaim. Tapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan takkan membunuh engkau dengan pedang. Jadi waktu Daud lari dari kejaran Absalom, Simei mengutuk dia dengan kejam. Tapi ketika dia pulang dengan kemenangan, Simei menyambut dia dengan segala sukacita seolah-olah tidak ada apa-apa. Ini karakter orang munafik. Dan Daud mengingatkan Salomo hati-hati dengan kedua orang ini. Makanya perlakukan mereka dengan bijaksana sesuai dengan hukum Musa, bahwa musuh-musuh seperti ini harusnya dihukum mati. Makanya perhatikan tindakan Salomo di mulai di ayat 13. Waktu Salomo akan menghukum orang-orang yang munafik ini, dimulai dari cerita Adonia. Apa permintaan Adonia? Adonia dia meminta begini sama ibunya Salomo, Betseba. Dia bilang begini sama Betseba, Nyonya, ini permintaan saya. Saya sudah tidak mungkin untuk menjadi raja.
dan Salomo itu adalah raja anakmu. Kalau boleh satu saja yang saya mau, boleh tidak si Abisak, gadis Sunem itu menjadi istriku. Perhatikan permintaannya. Ingat, di pasal sebelumnya kita sudah lihat si Adonia ini suka menjadi raja. Keinginan terbesarnya untuk memperoleh jabatan ini tidak mudah hilang. Dan dari permintaan Adonia ini kepada Batseba, Batseba tidak bisa melihat ini konsep politik yang dalam. Dan Batseba datang kepada Salomo dengan polosnya. Salomo anakku, ada satu permintaan dari ibu. Oh, apa itu ibu? Salomo berkata. Dan dia katakan, berikan ada gangguan di baik. Saya minta maaf untuk ketidaknyamanan teknologi ini. Jadi si Adonia minta kepada Batseba untuk memberikan Abisak, gadis Sunem yang menemani Daud waktu Daud hidup. Dan dengan polosnya Batseba datang kepada Salomo dan meminta Salomo supaya berikan saja Abisak itu kepada Adonia. Dan saudara baca ceritanya. Hanya dengan permintaan itu apa yang dilakukan Salomo? Dia bilang sama ibunya, mengapa tidak sekalian saja tahta kerajaan ini dimintakan kepadaku dan berikan kepada Adonia? Saudara perhatikan jawaban Salomo. Karena Salomo tahu dengan meminta Abisak gadis Sunem, ingat kalau kita perhatikan di dalam pasal 1 dia bilang begini, maka di seluruh daerah Israel ini yang diberikan. Jadi Abisak ini sebenarnya secara tatanan raja, dia ini kan sebagai seorang gundik kalau mau bilang ya. Dan ingat, gundik itu sudah terhitung ibaratnya sama seperti istri raja. Makanya waktu cerita Nathan, dia katakan, dia bernubuat kepada Daud, bahwa akan ada di antara keluargamu, ya, akan anak-anakmu akan tiduri istri-istrimu. Sebenarnya bukan istri sungguh yang mereka tiduri. Peristiwa Absalom, dia meniduri gundik-gundik ayahnya. Jadi dengan kata lain, gundik-gundik ini itu ibaratnya istri kedua. Kalau istri yang pertama itu istri yang sah, yang lewat pernikahan, gundik-gundik ini tidak lewat pernikahan, tetapi itu pemberian secara cuma-cuma di dalam sistem hukum mereka, dan tidak beda mereka, seperti hak mereka sama, hampir mirip dengan hak seorang istri. Jadi sebenarnya waktu Adonia meminta Abisak menjadi istrinya, dia sementara meminta hak sebagai seorang raja. Dengan cara itu, secara politik, dia bisa naik tahta. Karena kenapa? Dia sudah menikah dengan istri raja. Itu dalam aturan tatanan kerajaan. Jadi sebenarnya
permintaan Adonia ini adalah permintaan yang sangat krusial. Makanya kemunafikan ini dibantai oleh Salomo. Dia bunuh Adonai, dia langsung perintahkan, tangkap dia, pancung dia. Dan akhirnya dia dipancung. Si Adonia. Hanya masalah permintaan itu. Makanya jawaban Salomo, kenapa tidak satu kali saja minta kerajaanku, minta tahtaku? Karena hanya melalui Adonia dia bisa naik tahta. Melalui Abisak maksud saya. Si istri termuda Daud. Dia bisa naik tahta. Itu dalam sistem mereka waktu itu. Dan yang kedua, coba perhatikan bagaimana dia cara membunuh si Simei. Dia buat aturan kepada Simei. Simei, saya bangun rumah sama kamu ya di kerajaan. Oke. Kamu tinggal di kerajaan dan ingat tidak boleh keluar dari kerajaan karena kalau kamu keluar kamu akan mati. Ini ungkapan Salomo. Dan tiba-tiba pembantu Simei pergi berlibur dan belum pulang. Simei gelisah. Akhirnya dia susuli pembantunya ini. Dengan dia menyusul kepada pembantunya ini, dia keluar dari kerajaan. Begitu dia kembali, Salomo katakan, kamu yang sudah bersumpah tidak mau keluar dari rumah ini, tidak akan keluar dari kerajaan, tapi kamu keluar dari kerajaan. Maka sumpah yang engkau nyatakan itu kembali kepada dirimu sendiri. Jadi sebagaimana dia menyumpahi Daud, dia menyumpahi dirinya sendiri. Dan apa yang dilakukan kepada Daud, itu balik kepada dirinya sendiri. Akhirnya dia harus dihukum mati. Karena sebenarnya di dalam aturan kerajaan, orang yang menghina raja harus dihukum mati. Tapi saat itu, dia tidak dihukum mati. Di dalam aturan Taurat sendiri, diajarkan jadi orang-orang yang berlaku munafik itu harus dibinasakan. Makanya di dalam pengertian Taurat di masa itu yang Yesus maksudnya Yesus lebih luruskan ketika Yesus datang pertama kali, dia lebih luruskan sebenarnya tujuan Taurat itu diberikan supaya takut akan Tuhan ada dengan mereka, bahwa semua ketetapan-ketetapan itu jangan pernah dilanggar karena setiap konsekuensinya berat. Tapi orang Israel tidak pahami sampai di situ. Nah, di dalam cerita ini, sebenarnya jelas penghukuman-penghukuman yang mereka jalankan itu. Demikian gambaran dosa. Jadi jangan pernah saudara pikir dosa kemunafikan itu terlepas dari hukuman. Itu akan mengalami penghukuman. Entah itu cepat atau lambat. Karena di dalam kitab Roma saja dia catat di sana, bahwa Roma pasal 2 ayat 16, penghakiman Tuhan di akhir zaman akan menghakimi hati. Jadi orang munafik hanya kelihatan dari hatinya. Tidak dapat kita bisa nilai ini orang betul, benar atau tidak. Dia ini berpihak atau tidak. Motif, kalau kita berbicara kemunafikan, kita berbicara mengenai motif. Dan yang bisa menilai motif itu hanya Tuhan. Kita manusia tidak dapat menilai motif. Makanya penghakiman terhadap motif hanya Tuhan yang akan buat. Penghakiman terhadap motif. Makanya di akhir zaman, mengapa Roma pasal 2 dia ungkapkan bahwa manusia akan dihakimi hatinya. Karena hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia itu. Itulah mengapa umat Tuhan di dalam cerita ini, orang munafik sekalipun itu kekejian di mata Tuhan. Walaupun yang menjalani penghukuman itu adalah manusia, tetapi kalau kita harus mengerti sedikit di sini. Di dalam cerita Perjanjian Lama, sebenarnya mengapa ada Tuhan dalam cerita Taurat
mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pertama, itu untuk mengurangi tindakan mereka yang terlalu brutal. Jadi ibaratnya kalau orang kasih ciri gigi, jatuhin gigi kamu, cukup jatuhin giginya juga, jangan sampai jatuhin kepalanya, karena mereka begitu brutal. Sakit hati, orang itu langsung dipancung. Jadi Tuhan membatasi, itu pertama. Fungsi Taurat bunyinya seperti itu, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu karena membatasi perilaku mereka yang begitu brutal. Yang kedua, perintah itu diberikan di mana Tuhan mengizinkan tangan mereka untuk memukul, tangan mereka yang melempari orang sampai mati. Itu menceritakan sebenarnya Tuhan menggunakan mereka untuk melihat bagaimana penghakiman itu. Jadi mereka ini ibaratnya perpanjangan tangan Tuhan untuk menghukum orang berdosa. Itu sistem yang Tuhan jalankan di dalam Perjanjian Lama. Mereka diizinkan melempari orang dengan batu. Jadi bukan berbicara Allah itu kejam, tidak. Tapi Allah mengajarkan bahwa kasih di dalam hukum kasih, ingat semua hukum itu adalah sifatnya kasih. Di dalam kasih itu ada keadilan. Keadilan itu menuntut penghukuman dan penghukuman itu menuntut penalti kematian. Jadi ada konsekuensi dalam setiap hukum yang diperoleh dari kasih itu sendiri. Jadi Tuhan bukan berbicara kekejaman di sana, tapi bangsa Israel menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjalankan penghukuman itu. Umat Tuhan. Jadi ketika Daud perintahkan kepada Salomo untuk menghukum orang-orang munafik, demikian catatan sorga. Di dalam sistem Tuhan, di akhir zaman, orang munafik itu akan dihukum. Makanya saudara, jangan pernah kita umat Tuhan, karena sedikit hampir-hampir tidak pernah itu ditegur sifat kemunafikan. Dan dosa itu yang paling berbahaya, karena dosa munafik itu bisa membawa kepada penghasutan, bisa membawa kepada kematian malah. Itu tidak pernah diperhatikan. Malah ada orang sendiri sudah menjadi munafik, dia sendiri tidak sadar. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa itu dosa. Di mana ada tercatat dosa munafik? Tapi dalam cerita ini kita sudah melihat dimensi dosa itu. Mengapa diizinkan orang-orang munafik seperti ini dibunuh? Karena memang hukuman bagi orang munafik itu binasa. Dan Tuhan tidak main-main dengan hal itu. Dan di dalam cerita ini, refleksi hukum itu sendiri sudah kelihatan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh Daud maupun Salomo. Jadi cerita ini begitu jelas untuk memahami kekuatan hukum itu, atau kita boleh melihat bagaimana hubungan antara kasih itu dengan hukum itu sendiri. Hanya dengan cerita Daud ini. Jadi kalau kita perhatikan cerita Daud tadi, seolah-olah Daud ini begitu kejam. Masa sudah mau mati masih ada lagi pesan-pesan untuk membunuh mereka. Sebenarnya bukan pesan membunuh mereka dia. Tapi dia katakan kepada Salomo, perhatikan dengan bijaksana. Jangan kamu terbabit dengan kemunafikan mereka. Sebenarnya itu bahasa yang paling klasik, yang paling mudah dimengerti. Tapi dia berbicara kepada Salomo yang berhikmat dengan bahasa yang lebih halus. Makanya saudara, kalaupun kita mau kita mau menegur orang atau membawa orang untuk melakukan kebenaran, kita perlu membawa hatinya di dalam bahasa-bahasa yang tepat, dalam bahasa yang lebih baik, yang dapat diterima dan tidak membawa ketersinggungan dan sebagainya. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari sampai pada jam ini. Kalau ada pertanyaan tambahan atau sanggahan, dipersilakan. Saya berikan waktu kita masih ada sekitar 15 menit ini ke depan. Ya, silakan Pop Niko. Saya lihat di sini Pop ada angkat tangan. Ya, saya ingin bertanya tentang hikmat yang didapati oleh Salomo begitu besar dari kasih Tuhan, bukan?
Namun ada satu hal yang saya sampai sekarang kurang mengerti. Mengapa sudah mendapatkan hikmat dari surgawi itu, dia masih, dia boleh katakan ya, bayangkan aja, mempunyai istri 300 dan konkubin 700 itu, bagaimana kita bisa membenarkan itu dia menjalankan kasih karunia dari Tuhan. Itu aja pertanyaan. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih, Pop. Sebentar saya pindah dulu ya. Baik, terima kasih, Pop. Pertanyaannya bagus sekali ini. Bagaimana mungkin Salomo yang sudah berhikmat kok masih mau punya istri banyak? Ya kan? Pertama kita harus mengerti, terima kasih Pop pertanyaannya. Pertama kita harus mengerti. Di masa raja-raja ini, ingat, coba kita mundur kembali, sejarah Israel minta raja. Dalam kitab 1 Samuel, pasal 8. Satu Samuel pasal 8. Ayat, kita mulai dari ayat 4 ya. Sampai ayat 5. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Perhatikan bahasa yang mereka tekankan. Seperti segala bangsa-bangsa lain. Jadi tujuan mereka mengangkat raja, mereka ingin ikut sistem bangsa-bangsa kafir. Dan di dalam tatanan raja-raja bangsa kafir adalah terhormat kalau raja itu memiliki banyak perempuan. Kalau ibaratnya di militer sekarang, lebih terhormat kalau dia lebih banyak bintang. Betul tidak? Tapi kalau di masa kerajaan kuno ini, saya katakan kerajaan kuno, bangsa Israel, terhormat raja itu kalau banyak perempuan. Makanya tidak heran, mereka selalu ada gundik. Apakah itu aturan yang Tuhan atur sebagai raja-raja Israel? Tidak. Tuhan sudah atur hak-hak sebagai raja dalam Ulangan 17 ayat 14. Ulangan 17 ayat 14, saya baca pengaturan Tuhan bagaimana untuk menjadi raja. Lihat, Ulangan 17 mulai ayat 14, ini hukum raja, tentang raja. Pertama, ayat 15 saya baca. Hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu. Kalau kamu mau raja, raja yang dipilih Tuhan Allahmu. Kedua, jangan orang asing. Itu di ayat 15, bagian terakhir. Ayat 16, yang ketiga, jangan pelihara banyak kuda. Di ayat 17, untuk keempat, jangan mempunyai banyak istri. Ini aturan raja. Yang kelima, di ayat 18, salin hukum Taurat ini. Hak seorang raja dia harus salin dengan tangannya sendiri semua ketetapan-ketetapan, aturan-aturan dalam hukum Taurat. Itu aturan jadi raja menurut pengaturan Tuhan. Sekarang pertanyaan. Kembali Pop punya pertanyaan tadi. Dia sekarang sudah punya hikmat. Apa dia tidak perhatikan aturan ini? Ulangan 17, saya lebih dalam lagi saya buat itu ya.
Apa dia tidak perhatikan? Apa yang dilakukan, apa yang Tuhan turunkan dalam kitab Taurat itu mengenai hukum raja. Perhatikan di sini dalam cerita ini. Di dalam kitab Samuel pasal 5, 1 Samuel pasal 5, tabut perjanjian itu diambil orang Filistin. Jadi sebenarnya, kalau saya persingkat, ada aturan-aturan Taurat, seperti aturan menjadi raja. Itu mereka mungkin tidak pernah temukan aturan itu. Karena waktu raja-raja berperang, banyak tulisan-tulisan Taurat itu hilang. Jadi yang mereka pelihara hanya kebiasaan. Makanya di zaman Yosia, mereka temukan ada di bawah kerajaan itu timbunan Taurat, hukum-hukum Taurat, aturan-aturan yang sudah tersalin, itu ada tersimpan di beberapa timbunan di zaman Yosia. Dan Yosia galakan itu. Ternyata ada aturan seperti ini. Jadi banyak perkara sehubungan dengan aturan-aturan di zaman raja-raja ini tidak sempat diperhatikan. Makanya Tuhan tidak datangkan penghukuman baik kepada Daud maupun kepada Salomo. Mengapa? Karena aturan itu mereka tidak dapat. Yang mereka kembangkan aturan kebiasaan mengenai ibadah, korban-korban, itu aturan-aturan itu yang mereka pelihara. Tapi aturan yang lain mereka belum temukan. Itu beberapa alasan mengapa sampai Salomo dan Daud diizinkan. Jadi salah satu pertama, mereka mengikuti budaya kerajaan sekitar. Mengapa mereka harus ikuti kerajaan sekitar? Padahal mereka punya aturan. Yang kedua, aturan itu tidak mereka dapat. Karena mengapa? Sedangkan di zaman Filistin pertama kali di awal kisah Samuel, belum lagi di zaman hakim-hakim. Perhatikan di zaman hakim-hakim, malah dicatat di sana orang Israel hidup menurut kebenaran mereka sendiri, bukan menurut apa yang tertulis. Ingat, di zaman hakim-hakim, mereka sudah hidup tanpa Taurat, tanpa peraturan. Dan Samuel bagian dari hakim-hakim. Nanti sesudah zaman hakim-hakim, baru zaman raja-raja. Mereka minta raja. Tetapi ingat, peraturan-peraturan seperti aturan untuk bagaimana jabat raja, itu tidak dibaca baik. Makanya waktu Samuel bilang sama mereka mengenai aturan jadi raja, dia tidak baca aturan yang tertulis dalam kitab Ulangan. Dia hanya katakan kepada bangsa ini, kalau kamu angkat raja, ini kesusahannya. Anak-anakmu akan menjadi pembantunya, ladangmu sebagian sekian persen menjadi milik raja. Hanya itu yang dia secara verbal yang dia ajarkan. Tapi apa yang dicatat dalam kitab Ulangan tadi, itu tidak pernah dibacakan. Makanya mereka tidak diperhitungkan Tuhan yang mereka perbuat sehubungan dengan memiliki banyak istri dan gundik. Itu alasannya, Pop. Karena Tuhan itu menghitung sesuatu yang kita ketahui dan tidak kita hidupkan. Di mana ayat dasar itu? Roma pasal 2. Roma pasal 2 dijelaskan di sana. Coba buka dengan saya Roma pasal 2. Di dalam kitab Roma pasal 2, di sana dijelaskan sehubungan dengan bagaimana Allah menghakimi manusia. Dia katakan begini, ayat 12. Roma 2 ayat 12. Semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi dengan kata lain, orang itu dihitung sesuai dengan pengetahuannya.
Kalau kita mengerti ayat ini. Orang itu hanya dihitung sesuai dengan pengetahuannya. Kalau dia punya hukum Taurat, dia dihakimi menurut hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat, dia tidak dihakimi dengan hukum Taurat. Jadi itu cara Tuhan menghukum. Makanya kenapa Daud dan Salomo tidak diperhitungkan kesalahan mereka. Karena di saat itu hukum Taurat sehubungan dengan hukum raja untuk memperoleh istri itu tidak ada sama mereka. Makanya Tuhan izinkan itu jadi. Tapi kalau kita sekarang jangan coba-coba. Api neraka disiapkan hanya dengan istri dua. Karena kenapa? Sudah dicatat. Makanya dalam kitab Petrus dia katakan, semua ini dicatat supaya menjadi pelajaran bagi kita. Jadi bagi Salomo hikmatnya adalah itu, Pop. Punya banyak istri. Dan ingat di dalam cerita ini, Salomo bukan istri-istrinya ini bukan karena dia cinta, tapi itu karena politik. Di bawah pengetahuan dia, di bawah hikmatnya, bagaimana dia mau kuasai bangsa-bangsa, ambil perempuan mereka. Jadi menikah secara politik, bukan menikah secara yang kita mengerti pernikahan yang alkitabiah, bukan di situ. Itulah. Jadi makanya mengapa Salomo jatuh? Karena banyak istri ini. Makanya belakangan kan Salomo bilang, semua kesia-siaan. Jadi dengan kata lain, Salomo sendiri di dalam kekurangannya, tapi Tuhan mendidik dia secara langsung. Ini dampak kamu banyak istri, akhirnya kamu jadi penyembah berhala. Seandainya aturan Taurat tadi dia sudah baca, mungkin dia tidak akan punya banyak istri. Dia tidak mau itu. Ini kan orang dengar-dengaran sebenarnya. Kalau dia nggak dengar-dengaran, dia nggak bakal bangun mesbah untuk istri-istrinya. Dia berdosa karena dia bangun mesbah-mesbah penyembah berhala di sekeliling kerajaannya karena istri-istrinya. Yeah. Jadi orang ini tukang, memang dia dengar-dengaran, sayang orang, tapi begitu dia lihat dampak, ternyata dia sudah terlalu jauh bergeraknya. Dia tulis kitab pengkhotbah di masa tua. Dia bilang semua itu sia-sia dan akhir dari semuanya akan datang kepada penghakiman Allah. Itu Salomo. Jadi dia mengerti semua belakangan. Dan dia mengerti itu tanpa kitab ulangan. Makanya kita lihat kehidupan Salomo. Semua orang-orang yang ada di Alkitab ini, mereka cerita jatuh bangun. Dan beberapa kehidupan mereka kita pernah kecap. Makanya jangan pernah kita lemah, kita jangan. Banyak pelajaran di sini kita dapat. Jadi mungkin itu, Pop. Terima kasih untuk Terima kasih, pertanyaan. Pendeta. Boleh bertanya, Pak Pendeta? Ya, silakan Pak John, Pak Dokter. Ya. Jadi ada dua pertanyaan saya, tapi kalau waktunya sudah habis, boleh satu aja yang dijawab. Tadi Pak Pendeta mengatakan mengenai mengikuti Taurat. Ya. Mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat tentu ada 10. Di situ disebutkan oleh Pak Pendeta, yang mengikuti hukum Taurat belum tentu ada keselamatan. Jadi di mana keselamatan kita kalau misalnya kita sudah ikuti semua hukum Taurat misalnya, tapi tidak ada keselamatan? Apa kita belajar hukum Taurat? Pertanyaan pertama, Pak Pendeta. Pertanyaan yang kedua mengenai doa. Ya. Doa ini memang agak sensitif ya kita ini. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa janganlah kita minta-minta kepada Tuhan dengan cara berdoa. Itu caranya ya, cara kita itu. Di situ misalnya jangan kalau lagi sakit jangan minta sembuh atau minta kaya atau apa. Tapi bagaimana dengan ayat Matius? Kitab Matius kitab Matius 7 ayat 7 kalau nggak salah. Ya. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan satu lagi, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Bagaimana ini sinkronisasinya? Terima kasih Pak Pendeta. Mohon maaf. Saya nggak buka kamera, Pak Dokter. Iya, nggak putus-putus, saya jelas dengannya. Jadi yang pertama, sehubungan dengan
Taurat dan keselamatan. Jadi sebenarnya Taurat itu sama dengan tadi diungkapkan dalam Alkitab. Dia tidak menyelamatkan. Dia membuat kita bahagia di bumi. Mengapa kita bahagia di bumi? Karena Taurat itu dia lebih menekankan karakter. Penurutan. Penurutan ini kalau kita kembangkan di dalam pengetahuan Taurat ini, peraturan-peraturan ini, maka secara pribadi kita akan terbentuk karakter. Itu pertama. Apakah karakter dapat menyelamatkan orang? Tidak. Malah Alkitab sendiri, kitab Roma katakan bahwa tidak ada satupun manusia yang benar, seorang pun tidak. Karena semua telah menyeleweng di hadapan Tuhan. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kebenaran kita, kebaikan kita, karakter yang kita bentuk dari Taurat itu sekalipun, di mata Tuhan itu kekejian. Di dalam kitab Ayub dia katakan, kesalehanmu tidak ada pengaruh dengan Tuhan. Jadi, keselamatan, kalau kita mau cari keselamatan bukan dengan Taurat. Karena keselamatan itu hanya dengan Yesus. Kalau cari keselamatan, cari Yesus. Tapi sekarang, kalau kita sudah menemukan keselamatan dalam Yesus, amin? Ya. Amin. Kita masih hidup di dunia atau tidak? Kita memperoleh keselamatan dalam Yesus. Tapi sekarang, apakah kita begitu memperoleh keselamatan langsung mati? Atau masih hidup lagi? Hidup. Masih hidup kan? Saya terima Yesus waktu saya masih SMP. Dan ada berapa tahun sampai saat ini saya masih hidup. Selama kehidupan saya ini, supaya saya hidup baik, saya hidup aman, dan orang bisa melihat bahwa aku punya Tuhan, aku punya keselamatan, Taurat ini dibutuhkan. Jadi Taurat ini adalah, kalau bagi saya ini seperti alat atau penolong bagi kita selama kita hidup di dunia dan mengakui kita punya Tuhan Yesus. Itu dia. Tapi kalau saya punya Tuhan Yesus, dengan kata lain, di dalam Yesus ada keselamatan itu. Jadi keselamatan itu berbicara mengenai Yesus, bukan berbicara mengenai Taurat. Ini yang harus kita pisahkan antara Taurat dan Yesus. Iya, di sini Ibu Sisilia bilang, seperti manual book. Betul. Ibarat saya menggunakan handphone. Bagaimana supaya handphone ini bertahan dengan saya? Saya ikuti manual booknya, buku manualnya, buku petunjuk. Supaya, jadi keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana supaya keselamatan itu bertahan dengan saya? Selama saya hidup di atas dunia ini, saya harus hidupkan Taurat itu. Makanya tadi ayat itu jelas. Peraturan dan ketetapan kuberikan kepadamu supaya engkau hidup. Karena Tuhan masih mau pakai kita. Begitu kita terima Yesus, terus kita mati. Ya, bagaimana ini? Tuhan mau pakai bagaimana dia ini? Tuhan masih suka mau pakai, tapi tiba-tiba karena ada orang benci, mereka bunuh sesudah dia dibaptis, sesudah dia terima. Walaupun keselamatan, iya, Tuhan selamatkan karena dia mati dalam Tuhan. Tetapi pertanyaan,
Bagaimana hidupnya? Apakah dia memantulkan citra saya atau tidak? Nah, itu yang menjadi hubungan antara Yesus dengan aturan itu sendiri, Taurat itu sendiri. Bisa dapat ya Pak Dokter ya? Saya jelaskan ini. Jadi jangan kita bangga kita sudah hidup benar dengan Taurat itu. Jangan. Oh, saya sudah kasih perpuluhan, saya beraturan. Ada 1/10 beraturan berarti kan? Saya tidak berzina. Oh, saya tidak mencuri. Saya sudah kuduskan Sabat kalau kita Advent. Oh, kita jangan bangga dengan itu. Coba perhatikan, apa untungnya kalau kita tidak menyembah apa untungnya bagi Allah? Apa untungnya bagi Allah ya? Kalau kita tidak menyembah berhala, apa untungnya bagi dia? Ada keuntungan bagi Allah? Tidak ada keuntungan bagi dia. Kalau sampai kita tidak menyembah Tuhan, setan bunuh kita. Karena kenapa? Setan benci manusia. Kan Yesus katakan, setan itu musuh manusia, pembunuh manusia dari awal. Kalau sampai kita tidak menyembah Allah, kita menyembah yang lain, setan punya makanan kita. Jadi tidak ada untungnya bagi Tuhan itu. Itu kerugian bagi kita sendiri. Itu masalahnya. Sekarang kalau kita bersinah, kita tidak bersinah, kan dia bilang jangan bersinah. Sekarang saya tidak bersinah. Ada untungnya bagi Tuhan itu atau tidak? Tidak ada untungnya bagi dia. Kalau sampai saya bersinah, saya ambil istri orang, dengan saya ambil anak orang perempuan, saya dibunuh. Jadi ruginya ke saya. Mungkin tidak sampai dibunuh, mungkin mereka benci, mereka dendam. Sama dengan cerita Adonia dengan Absalom ya. Bisa jadi seperti ini. Jadi itu bukan masalah untuk Tuhan. Itu hukum, itu Taurat itu untuk kita, bukan untuk dia. Keuntungannya ke kita kalau kita setia. Dan ketika keuntungan itu buat kita, Tuhan take advantage di situ. Lihat anak saya yang saya kasihi. Lihat dia yang aku cintai. Dia hidup bagus sekali. Ingat, Tuhan suka umatnya hidup berbahagia. Jadi tidak ada dia bilang kita, oh karena ikut Yesus mari kita bersusah-susah. Tidak ada. Dia mau kita hidup berbahagia. Dan ingat, kebahagiaan itu hanya diperoleh dengan penurutan. Tidak ada cara yang lain. Dan Tuhan senang untuk mengakui saudara hidup bahagia dalam penurutan. Dan keselamatan dia berikan hanya melalui dia. Dia sumber keselamatan itu. Nah, kalau kita sudah hidup benar, kita tidak berharap kita diselamatkan. Tapi saya sekarang mencintai Yesus. Yesus, aku cinta kamu loh. Saya cinta kamu. Saya tidak mempedulikan hidup saya benar ini. Tapi saya mencintai kamu. Saya mengakui kamu. Dan setiap kesalahan saya tahu kamu yang tanggung. Saya mau berikan kepada kamu, Yesus. Dan Yesus katakan, berikan itu sama aku. Kamu umatku. Kamu milikku. Kamu kuselamatkan. Jadi itu hak prerogatif Tuhan untuk selamatkan kita. Bukan oleh karena perbuatan kita dan kita diselamatkan. Tidak sama sekali. Jadi ada hubungan antara sistem yang Tuhan ciptakan dalam Taurat itu untuk keselamatan itu. Ada hubungan, tetapi bukan secara langsung dengan perbuatan kita diselamatkan. Tidak sama sekali. Itu yang pertama, Pak Dokter, yang bisa saya jawab. Semoga bisa dapat ditangkap ya kita semua di sini. Yang kedua, sehubungan dengan doa. Jadi waktu saya katakan itu, artinya bukan berhenti berdoa minta kesembuhan. Wah, kalau sudah begitu, ini ada wanoni, kita mau doakan sebentar, bisa salah saya. Bukan itu maksudnya. Tetapi dalam konsep kita berpikir, jangan kita lebih dominan kepada kesembuhan itu. Jangan kita lebih mendominankan, lebih cenderung kepada hal-hal itu. Tapi harus ada yang utama di dalam cara berpikir. Di dalam kehidupan kita, dalam isi hati kita, yaitu pengorbanan Kristus. Kita perlu lebih sering merenungkan itu. Sehingga walaupun kita sakit untuk berdoa, Tuhan,
perhatikanlah saya, mungkin saya sakit atau apa. Kita akan ungkapkan itu berdasarkan cinta kita kepada pengorbanan Tuhan itu. Bukan berdasarkan kepada cinta diri kita yang ingin disembuhkan, tapi berdasarkan kepada Tuhan yang kita cintai itu. Kalau memang Tuhan, aku tetap sakit, Tuhan buat saya lebih mencintai Tuhan walaupun dalam keadaan sakit. Itu lebih Tuhan dengar daripada Tuhan tolong saya sakit. Ada orang sampai, Tuhan sudah berdoa-berdoa, kok nggak sembuh-sembuh Tuhan. Begitu kejamnya kamu Tuhan. Dia sebenarnya saking egonya sudah tinggi. Cinta dirinya sudah tinggi. Dia bisa mengutuk Tuhan. Dan itu sangat berbahaya. Jadi itu sebenarnya maksudnya Pak John, Pak Dokter, sehubungan dengan ungkapan waktu saya ambil konsep pegang mesbah itu. Jadi konsep teologi mereka itu sudah matang sehubungan dengan mencari keselamatan dalam Yesus. Sebenarnya sudah ada di situ. Yesuslah yang bisa mendamaikan, Yesuslah yang bisa menyelamatkan. Jadi kita kalau kita dalam masalah, renungkan lebih dahulu salib Yesus dan bersyukur kepadanya. Saya senang kemarin ada satu khotbah yang saya dengar dari pemimpin kami, dia katakan begini. Kalau istri-istri itu, dia katakan, kalau istri-istri itu mungkin suami, dia bilang, kalau suami-suami itu pelit, tidak memberikan uang kepada istri, istri-istri jangan bilang, Tuhan, tolong suami saya ini yang pelit ini, kasih rendahkan hati supaya kasih saya uang. Jangan bilang suami itu pelit, tapi berdoa katanya seperti ini. Tuhan, saya bersyukur kepadamu, dengan ada suami saya seperti itu, saya belajar hemat Tuhan. Jadi lebih bagus dia punya ucapan syukurnya kena. Jadi kita bukan ganti bersungut punya suami yang pelit, tapi kita bersyukur karena punya suami yang membuat saya tahu hemat. Saudara lihat positifnya yang dia tarik. Demikian orang-orang umat-umat Tuhan yang dekat dengan Tuhan. Konsep ini yang kita ini Bu Mia bilang suami pelit jangan dimasakin, janganlah Bu Mia. Ya, boleh ya. Jadi konsep berpikir ini yang kita mau kita mau perbaiki, karena banyak konsep-konsep berpikir yang terlalu frontal, yang langsung mengambil kesimpulan. Tapi kita di dalam belajar Alkitab, kita sementara membawa pikiran kita kepada hal-hal yang apa yang Tuhan maksudkan untuk kebaikan-kebaikan orang lain, terutama keselamatan orang. Seperti itulah Pak John, sehubungan dengan pertanyaan tadi untuk masalah doa. Jadi ketika kita berdoa, kita tidak langsung frontal minta kesembuhan, tidak. Tapi ketika kita merenungkan salib lebih dahulu, kita akan pahami di mana doa itu, bagaimana kita akan katakan, Tuhan, jadi kita tidak lagi bilang, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saya. Saya sudah minta berdoa-berdoa, Tuhan kok nggak sembuh-sembuh lagi Tuhan. Lama-lama akan begitu kan doanya. Yeah. Tapi kalau dia punya latar belakang salib, doanya akan berubah. Tuhan saya sakit. Tuhan perhatikan saya. Tapi Tuhan jangan tinggalkan saya. Saya ingin berada dengan Tuhan sekalipun saya sakit. Beda kan konsepnya? Karena kenapa? Salib sudah dahulukan. Jadi ini konsep ini yang saya perkenalkan di dalam pembahasan ini. Semoga kita dapat ya Pak John. Sama dengan konsep tadi yang istri pelit itu, suami pelit maksud saya ya. Seperti ya, itulah. Pak Pendeta. Tapi sebenarnya kan doa itu misalnya begini aja contohnya ya. Kita naik pesawat. Pesawatnya waduh terbanting-banting gitu. Pasti otomatis kita semua berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong kami semua sih. Nah, jadi berarti kita dengan otomatisnya berdoa begitu. Kealamian kita sendiri. Kenapa kita otomatis berdoa begitu?
Karena kealamian kita takut. Saya punya teman misioneri dulu, waktu gempa di Manado sampai 7 skala waktu itu, 6 atau 7 skala Richter. Itu besar, tapi puji Tuhan tidak ada yang runtuh ya waktu itu. Waktu gempa ini mulai jadi, saya lihat memang rumah itu kayak pohon yang ditiup angin. Pohon mangga aja waktu saya lihat memang goyangnya minta ampun. Kami sementara ada diskusi rohani lah ya, bahas mengenai Alkitab. Di rumah saya rumah tinggi. Rumah kami di Manado, rumah tinggi. Jadi waktu kami diskusi, terus gempa ini semakin besar, dan teman saya ini, dia memang saya lihat orangnya tidak rasa takut dengan hal itu, karena dia rajin penyerahannya dengan Tuhan. Dan dia bilang begini, waktu saya mau berdiri lari, ya namanya takut ya, itu refleks kita kan. Tapi karena saya lihat wajahnya tidak ada ketakutan, dia hanya tenang, dia diam, dia turut merasakan goncangan itu, dan dia tersenyum melihat saya, dia bilang, Ade, karena dia orang timur, jadi dia panggil saya Ade. Ade, jangan lari, tenang dan berdoa. Hanya itu dia ngomong, dan dia duduk diam. Karena saya lihat ini sudah semakin lama, dan goyangannya semakin besar. Saya bilang, kakak, kita mati konyol di sini, lari kita. Nanti berdoa di luar. Dia bilang, oh iya ya. Tapi satu hal yang saya dapat dari dia, bayangkan sudah segawat itu, dia masih ajak saya untuk berdoa. Masih bisa berkonsentrasi untuk berpikir mengenai Tuhan. Itu hebat. Jadi sebenarnya mengapa orang ketika naik pesawat goncangan, Tuhan tolong. Sebenarnya itu sementara menunjukkan cerminan bahwa dia kurang dekat dengan Tuhan. Yeah. Kalau dia dekat dengan Tuhan, dia pasti tenang itu. Tidak akan dia seperti itu. Setiap saat dia akan siap mati. Sama dengan murid-murid Yesus, sudah mau dipancung, dia malah hanya tersenyum. Melihat algojo yang akan pancung dia, salah satu itu Yakobus. Karena wajahnya tersenyum, algojo bilang begini, ini dalam sejarah saya baca. Mungkinkah Tuhanmu yang benar? Karena tidak ada ketakutan dia lihat di wajah Yakobus. Yang akhirnya dalam sejarah mencatat, algojo yang akan pancung Yakobus, di hari yang sama dia pun turut terpancung karena jadi Kristen. Menerima iman Yakobus. John Huss, sementara menyala api dalam tubuhnya, dia bernyanyi, Yesus anak Daud, ingatlah akan aku. Dengan suara yang lembut dan nyanyian yang penuh pengharapan, tidak ada ketakutan. Jadi waktu naik pesawat, Tuhan tolong, itu refleksi kurangnya kita berhubungan dengan Tuhan. Makanya saat ini sebelum naik pesawat, latih hubungan itu supaya kalau kita naik pesawat tidak lagi berteriak Tuhan tolong. Mungkin begitu ya, Pak Jon. Ya, doa dulu ya. Iya, berserah dan sebagainya. Ya, itulah memang kemanusiaan kita ya. Makanya kemanusiaan itu harus dipatahkan dengan, makanya ungkapan kitab Galatia itu nggak salah. Kita harus hidup rohani. Hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging. Karena kalau hidup dalam daging, itu ada penghukuman dan ketakutan. Jadi kalau kita sampai ada ketakutan, penghukuman, itu sementara merefleksikan siapa diri kita. Sejauh mana kerohanian kita. Hanya itu jawabannya. Semoga ya bisa dapat dimengerti Pak Jon. Terima kasih untuk kita semua juga. Ada tanggapan Pak Pendeta. Ya, Pak Gibson. Iya, pertama saya mengatakan bahwa tadi ibu saya bersaksi dengan bernyanyi, beliau sudah berusia 77 tahun. Wah, puji Tuhan ya. Tuhan sangat memberkati keluarga orang tua saya dan juga kita. Satu hal tadi saya menanggapi perkataan dari Bapak Pendeta, mungkin sedikit humor atau memang ini karena
keberadaan saya mungkin. Saya nggak takut mati, tapi bukan berarti karena takut Tuhan. Bisa jadi mungkin karena udah bosan mungkin di atas tempat tidur ini. Jadi udah sangat lama menderita gitu ya. Jadi nggak takut lagi mati. Maunya cepatlah datang kematian itu. Tapi ya sedikit umur tetap juga kita harus mengandalkan Tuhan karena kita percaya ketika kita sudah berada di genggaman Tuhan, ya tentu kita nggak takut mati ya. Terima kasih. Satu hal pertanyaan saya mengenai topik kita tadi. Ada tadi saya dengarkan bahwasanya memang sih begitu banyak pelajaran yang saya dapat hari ini, sebagaimana iman satu tadi saya dengar yang paling saya tulis dalam hati saya, iman tidak ada tertulis di dalam Kejadian sampai Maleaki. Salah satu ilmu yang saya dapat malam hari ini. Dan satu hal lagi, ketika kita melakukan hukum Taurat atau firman Tuhan, maka kita akan sukses sebagaimana hikmat yang didapatkan oleh Salomo. Tapi satu pertanyaan saya, Pendeta, maaf ya Pak Pendeta, pertanyaan saya Tidak apa-apa. Untuk tidak sampai tidak tersinggung bagi pendeta. Yang saya tahu yang banyak mengetahui tentang firman Tuhan kebanyakan adalah pendeta. Jadi kebanyakan yang saya lihat, ya saya masih baru masuk di barisan Advent ini. Memang saya di gereja yang lama, saya perhatikan begitu banyak pendeta yang mengetahui akan firman Tuhan, tapi bahkan mereka bergelar sebagai gembala atau pendeta di salah satu gereja tersebut. Tidak seperti yang kita tahu. Artinya tentu mereka lebih banyak mengetahui akan firman Tuhan. Tapi kebanyakan mereka, apakah begitu ya? Ketika kita banyak tahu jadi melanggar gitu. Karena hukum Taurat datang kepada kita supaya kita tidak berbuat. Artinya itu menghunjam kepada dosa gitu. Tapi mereka kok malah melakukan sebagian ya. Saya nggak menuduh semua Pak Pendeta, tapi ada beberapa yang saya lihat sampai ada mungkin kata-kata yang viral kita dengarkan di masyarakat umum, di surga tidak ada pendeta katanya. Maaf ya Pak Pendeta. Nggak apa-apa Pak Gibson. Tapi ayat ini saya mau kasih baca. Iya. Coba perhatikan, ini Matius pasal 11 ini. Selalu ayat ini yang saya sering minta supaya dibacakan. Tolong baca Matius 11 mulai ayat 25 sampai 30. Ini satu perikop. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Mungkin ini yang terakhir ya, baru kita akan berdoa, saya akan doakan. Jadi kalau ada yang usulan doa, tolong tulis saja di chatting yang mau berdoa. Tapi kalau tidak, saya akan berdoa sesuai dengan apa yang saya tahu, saya